Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah proses komunikasi DKV C. Saya sendiri Ridho Kurnia. Saya Hadia Suci Nabila. Saya Muhammad Farhan. Saya Kisha Angelina Syardi. Saya Muhammad Faryal Fawas. Saya Ahmad Adan Forgovi. Pemateri. Nah, kalian tahu nggak sih kunci dari hubungan yang langgeng, entah dari saudara, keluarga, atau bahkan kekasih? Cie, nggak tahu ya? Sini, tak kasih paham. Kuncinya itu adalah komunikasi. Jadi, tahu nggak kenapa harus komunikasi? Karena komunikasi itu merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia. Sejak manusia lahir, komunikasi sudah menjadi sarana utama untuk menyampaikan kebutuhan, perasaan, maupun gagasan kepada orang lain. Tanpa adanya komunikasi, interaksi sosial tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan, tetapi juga sebagai sebuah sistem yang melibatkan berbagai unsur dan mekanisme. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, banyak ahli yang mencoba menjelaskan bagaimana komunikasi terjadi melalui berbagai model. Model komunikasi ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih sederhana mengenai proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Model komunikasi juga membantu kita memahami bahwa komunikasi bukan hanya soal mengirim pesan, tetapi juga melibatkan unsur stimulus, respon, pesan, media, gangguan atau noise, umpan balik atau feedback, serta konteks sosial yang menyertainya. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan beberapa model komunikasi yang dikenal luas, antara lain model stimulus respon atau SR, model Aristoteles, model Laswell, model Shannon dan Weaver, model Scrum, serta model Wesley dan McLean. Nah, untuk pengetahuan yang lebih lanjut, saya serahkan kepada pemateri 1, Hadia Suci Nabila, dipersilahkan. Oke, baiklah teman-teman. Saya akan membahas apa sih itu model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara suatu komponen komunikasi dengan komponen lain. Misalnya, seperti saya memberikan materi kepada teman-teman, saya itu disebut dengan komunikator, yaitu penyampai pesan. Sedangkan teman-teman yang mendengarkan itu disebut komunikan, penerima pesan. Jadi, model komunikasi ini membantu kita menentukan alur komunikasi secara jelas dan struktur. Model komunikasi ini terbagilah beberapa macam. 1. Model SR. Model SR ini adalah singkatan dari stimulus dan respon, di mana model ini adalah model paling dasar dalam komunikasi. Terjadinya aksi dan reaksi, seperti ada seorang laki-laki di kampus menatap seorang perempuan. Jadi, stimulusnya adalah seorang laki-laki yang menatap kepada perempuan. Responnya adalah seorang perempuan ini menatap balik kepada laki-laki. Itu terjadilah model SR, di mana saling aksi dan reaksi. Saya contohkan kepada brand J2G ini. Di brand J2G ini terdapat stimulusnya yaitu diskon 80%. Jadi, kita responnya adalah, belilah, mumpung lagi murah nih, kapan dapat yang kayak gini lagi? Gitu kan respon kita kan bagi pembeli brand J2G ini. Jadi, itu terdapat SR, yaitu stimulus dan respon. Teman-teman ngerti kan apa itu stimulus dan respon? Nah, itu dia penjelasan model stimulus respon atau RS. Sudah cukup jelas ya. Kemudian dipersilakan pemateri kedua, Muhammad Farhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin model Aristoteles. Sebelum menjelaskan materi tersebut, kita harus mengenal yang namanya Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani kuno, orang yang paling pertama mengemukakan atau mengkaji tentang komunikasi. Jadi komunikasinya itu bersifat persuasif atau bisa juga disebut mengajak atau menghimbau. Dalam
Proses komunikasi model Aristoteles itu dia seperti pidato, jadi menyampaikan komunikasi kepada khalayak umum, pada banyak orang. Baik, materi model Aristoteles itu adalah model komunikasi paling klasik yang sering juga disebut model rhetorical mode. Rhetorical mode itu seperti yang tadi, kayak mengajak, menghimbau untuk mengubah sikap mereka, mengubah sikap pendengar. Atau juga disebut dengan pidato, yaitu komunikasi kepada khalayak orang, pada banyak orang. Komunikasi itu terjadi ketika pembicara membicarakan pembicaraannya kepada pendengar. Model Aristoteles komunikasi itu ada 3 unsur, ada tiga dasar. Yang pertama itu ada pembicara atau speaker. Yang kedua ada pesan, itu adalah message, dan pendengar itu listener. Baik, di sini kita akan mengambil contoh dari misalnya dari brand Mami Poco. Dari 3 unsur tadi, ada pembicara, pesan, dan pendengar. Untuk pembicara dari brand ini yaitu dari brand Unicharm atau produknya Mami Poco. Dan pesan di sini itu ada yang tertulis dalam produknya, kemasan itu ada tulisan seperti ekstra kering, ada juga 12 jam daya serap. Dan pendengar yaitu biasanya seperti keluarga yang punyai anak bayi atau anak balita. Terima kasih. Nah, sudah cukup jelas kan tentang model Aristoteles, kemudian model Laswell yang akan disampaikan kembali oleh pemateri Hadiah Suci Nabila. Baiklah, selanjutnya adalah model Laswell. Apa sih itu model Laswell? Model Laswell adalah model linear satu arah, di mana dikembangkan oleh Halter Laswell pada tahun 1948. Model ini digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi sistematis dalam komunikasi massa seperti iklan atau siaran media. Oke, siapa sih Ada Laswell itu? Ada Laswell merupakan ilmuwan politik Amerika sekitaran 1902 sampai 1978. Bapak ini juga dikenal sebagai Bapak Komunikasi Dunia. Model Laswell ini menjelaskan komunikasi dengan 5 pertanyaan. Siapa? Mengatakan apa? Salurannya apa? Kepada siapa? Dan efeknya apa? Baiklah, saya contohkan kepada brand Wardah. Siapanya terletak kepada Wardah Lifting. Dan mengatakan apa? Pesannya adalah mencerahkan kulit dalam 30 hari. Dan channelnya apa? Di sosial media. Dan kepada siapa ditujukan itu? Kepada perempuan muda Indonesia. Dan efeknya apa sih? Efeknya adalah brand halal dan aman. Jadi audien ini mencoba untuk membeli. Jadi disitulah letak model Laswell. Itu dia. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Keisha Angelina Siwardi. Di sini saya akan menjelaskan tentang model Shannon dan Weaver. Salah satu model awal komunikasi ditemukan Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949 dalam buku The Mathematical Theory of Communication. Siapa sih Claude Shannon itu? Claude Shannon adalah seorang insinyur pada Bell Telephone dan ia berkepentingan dengan penyampaian pesan dan cermat melalui telepon. Dan yang kedua, siapa sih Warren Weaver itu? Warren Weaver adalah seorang ilmuwan matematikawan dan administrator sains Amerika. Penelitian utamanya berfokus pada masalah komunikasi dalam sains dan teori matematika,
probabilitas, serta statistika. Model ini sering juga disebut matematis atau model teori informasi. Model ini mengasumsikan bahwa sumber informasi menghasilkan suatu pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang dimungkinkan. Pemancar atau transmitter. Pengubahan pesan menjadi suatu sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Yang kedua ada saluran channel, ada medium yang mengirimkan sinyal atau tanda dari pemancar ke penerima atau yang disebut receiver. Dalam percakapan, sumber informasi ini adalah otak. Transmitternya adalah mekanisme suara yang menghasilkan sinyal atau kata-kata terucapkan yang ditransmisikan lewat udara sebagai salurannya. Sasaran atau destination adalah otak orang yang menjadi tujuan pesan itu. Gangguan atau noise yakni guncangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Jadi sumber dari informasi itu ada otak, yang menyampaikannya adalah suara. Beberapa contoh dari model Shannon dan Weaver ini. Source yaitu desainer atau klien yang punya pesan. Transmitter, software desain yang dipakai untuk mengubah ide menjadi bentuk visual. Lalu ada channel media untuk memasarkan desain. Noise-nya, hal-hal yang bisa mengganggu pesan sampai ke audiens. Receiver, orang yang melihat atau membaca desainnya. Destination, itu respon atau pemahaman yang diterapkan. Oke, langsung saja ke pemateri selanjutnya. Muhammad Farid Al-Fawaz yang akan membahas tentang model Scrum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model Scrum. Siapa sih sebenarnya si Scrum ini? Nah, Wilbur Langscrum adalah seorang pakar, peneliti, dan sarjana dalam bidang ilmu komunikasi asal Amerika Serikat. Scrum juga dikenal sebagai bapak pendiri ilmu komunikasi. Menurutnya, komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya 3 unsur, yaitu sumber, pesan, dan sasaran. Model komunikasi ini menggambarkan proses komunikasi berlangsung secara 2 arah balik, mengirim pesan atau menerima pesan dapat berganti peran dalam mengirim dan menerima pesan. Menurut Scrum, 9 unsur dalam model komunikasi. Yang pertama itu message, kedua feedback, medium, noise, sender, encoder, decoder, interpreter, receiver. Nah, message itu data yang dikirim oleh pengirim pesan, feedback, proses respon balik yang diterima oleh penerima pesan, medium, media atau saluran yang digunakan oleh pengirim pesan, noise, gangguan yang terjadi selama proses komunikasi berlangsung, sender, transmitter, yaitu pihak pengirim pesan, encoder, pihak mengubah persen menjadi bentuk kode, decoder adalah pihak yang memperoleh pesan, interpreter pihak yang akan mengalami dan menganalisis pesan, dan yang terakhir receiver, pihak penerima pesan yang melaksanakan proses decoding. Contoh model Scrum: pelepas dahaga. Contohnya itu pesannya, minuman ini segar, sehat, dan cocok untuk anak muda. Wih, gila. Harusnya udah cukup jelas sih ya. Kemudian langsung saja ke pemateri selanjutnya. Pemateri terakhir yang akan membahas tentang model Wesley dan McLean yang akan dibahas oleh Ahmad Ahdan Fargovi. Model Wesley dan McLean. Bruce Wesley dan Malcolm McLean adalah teoretikus komunikasi yang mencetuskan suatu model tentang komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. Mereka menjadikan umpan balik sebagai bagian dari proses komunikasi. Menurut mereka, terdapat 5 unsur dalam komunikasi, yaitu objek orientasi, sumber, pesan, penerima, dan umpan balik.
Contohnya pada poster kampanye anti sampah plastik. Objeknya di sini fenomena pencemaran laut akibat sampah plastik. Komunitas lingkungan hidup sebagai sumber, dan pesannya kurangi penggunaan plastik sekali pakai, selamatkan laut dari sampah plastik. Penerimanya masyarakat umum, dan umpan baliknya masyarakat mengurangi penggunaan plastik dan memposting ulang poster. Wah, nggak kerasa nih, udah di penghujung materi aja nih. Jadi kesimpulannya, intinya, langsung ke intinya saja. Setiap model komunikasi itu punya sudut pandang yang berbeda. Model SR nunjukin hubungan rangsangan dan respon. Model Aristoteles fokus ke pembicara, pesan, dan pendengar. Model Laswell merinci dengan siapa, ngomong apa, lewat saluran apa, ke siapa, dan efeknya apa. Model Shannon dan Weaver lebih ke teknis, masukin unsur gangguan. Lalu model Scrum menekankan pengalaman bersama, encoding, decoding, dan feedback. Sedangkan model Wesley dan McLean melihat komunikasi antar pribadi maupun massa dengan feedback sebagai kunci. Jadi komunikasi itu bukan cuma mengirim pesan, tapi proses kompleks yang melibatkan banyak faktor. Oke, jadi itulah kesimpulannya. Kalau masih kurang jelas dan perlu pertanyaan, yuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar. Boleh tuh kalian nebak berapa kali saya bilang nah, itu dia. Oke, sekian dari kami. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.